Hikmat itu dipelihara. Jangan mau dibodoh-bodohi, jangan mau ditipu, ditawari dongeng-dongeng nenek-nenek tua. Jangan mau. Kamu harus tetap setia, teguh di dalam pengajaran iman yang mula-mula dan iman yang benar. Coba lihat tadi orang-orang yang dengan bangganya naik memperkenalkan diri mereka sebagai anti-Kristus. Tapi semua itu ditendang, semua itu tuh dibantah oleh Kristus sendiri. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang berhikmat, ia akan luput. Hikmat itu bukan tentang pengetahuan, tapi hikmat itu tentang tindakan. Bagaimana kita mengeksekusi pengetahuan itu dan menyelesaikannya, serta ngedeliver itu kepada orang. Itulah hikmat. Ya, jadi kita sebagai orang Kristen perlu berhikmat, perlu tahu apa yang kita imani. Itu perlu. Dan satu hal yang mau saya sampaikan kepada kalian, tidak ada keselamatan di luar Kristus. Jadi kamu jangan pernah sesekali berpikir untuk keluar meninggalkan Kristus. Kamu bukanlah apa-apa. Di dalam Kristus saja kamu bukan apa-apa, apalagi di luar Kristus. Jadi tetap setia dan bertekun dalam imanmu kepada Kristus. Kristus memimpinmu. Kristus itu tegas. Untuk kesesatan, Yesus bahkan berkata kepada orang Farisi, kamu sesat. Itu sebagai tanda kasihnya agar orang tidak disesatkan. Jadi ketika saya tadi bernarasi tegas, bernarasi tajam, kemudian itu seperti orang memaknainya mungkin berbeda, itu karena kasih saya kepada kamu semua, agar kamu semua tidak dipahami, tidak ditelan oleh filsafat kosong orang-orang yang tidak mengakui Kristus. Jadi saya mau menunjukkan Kristus itu tetap yang terutama. Di luar dia tidak ada. Tanpa anugerahnya kamu bukanlah apa-apa. Tidak ada di luar dia. Biar kamu punya proud di dalam hati nuranimu bahwa Kristus itulah yang mengutamakan dan yang terutama. Makanya dikatakan dalam 1 Korintus 1 ayat 15. Dia adalah gambaran Allah yang tak kelihatan, yang utama, lebih sulung dari segala sesuatu. Saya pengen bagikan itu bagi kamu semua. Agar kamu mengerti bahwa imanmu di dalam Kristus itu bukan kacang goreng. Tapi itu adalah berlian di antara pasir di pantai. Banyak orang pintar, banyak orang dekat dengan pendeta, banyak orang dekat gereja, banyak orang cerdas menang olimpiade matematika fisika, tapi mereka tetap menolak Kristus. Artinya mereka belum sampai kepada hikmat Allah yang mendatangkan keselamatan bagi diri mereka. Tapi kita yang bukan siapa-siapa, kita orang miskin yang makan ikan asin, yang makan garam, kerjanya di sawah-sawah. Makanan kita bukan pizza, makanan kita bukan burger, makanan kita adalah makanan-makanan orang miskin. Tapi di dalam kemiskinan kita itu, kita mampu mengerti hikmat Allah. Artinya karunia, sesungguhnya karunia yang kita terima, hadiah yang kita terima itu jauh lebih besar daripada hikmat dan karunia yang diterima oleh orang yang menolak Kristus. Begitu. Jadi imanmu itulah yang memperkayamu. Iman itulah yang meneguhkanmu. Jadi anak muda sekarang itu jangan belajar untuk menjadi sesat, tapi belajarlah semakin radikal di dalam kasih. Karena Kristus pun demikian. Kristus itu adalah teladan dalam banyak hal. Kamu harus mencontoh dia. Saya tidak peduli kamu Kristennya dari Katolik, dari Protestan, dari Ortodoks. Karena bagi saya kamu punya kebenaran. Kamu mengenal Kristus yang sama, kamu mengetahui Kristus dan keteritunggalan Allah yang esa. Tapi di luar daripada itu, kita perlu memberitahu mereka. 1-2 kali ditegur dengan lembut, ketiga kalinya telanjangi pengajaran yang sesat. Agar semua orang mengetahui mereka itu siapa. Itu yang terpenting.
itu deril, cerdiklah seperti ular, dan tulus seperti merpati. Tuhan memberkati. Kita bertemu lagi dalam kesempatan berikutnya. Terima kasih buat kalian yang mendukung saya dalam doa dan dalam banyak hal. Mari kita saling mendoakan dan kita bertemu dalam kesempatan berikutnya. Kita bisa dapat berbagi dan sharing kembali tentang apa yang kita imani. Biar kita tidak bertemu secara tatap muka, tapi kita punya pengharapan bahwa kita akan bertemu di dalam pengertian roh ketika Maranatha telah datang. Ketika Kristus telah datang mengumpulkan kita bersama-sama di hari penghakiman. Saya hanya melihat ketikanmu, tapi kelak saya akan melihat rupamu yang mengetik dan yang berkata-kata di ruangan saya ini. Tuhan memberkatimu dan jangan pernah tinggalkan Kristusmu itu.